mati aja loh gitu. Itu keluar dari mulutnya Yesus loh. Bagi saya kemarahan Yesus yang paling besar bukan waktu dia membalikan meja di bait Allah, bukan. Ayat ini kita terusin ya. Shalom, apa kabar? Ngantuk? Enggak ya? Kalau habis makan nasi putih pasti ngantuk sekarang. Kita baru dari Manive, cukup jauh, dikasih makanan Indonesia, dan saya nggak berani makan nasi banyak-banyak, nanti ngantuk di jalan. Dan waktu mereka dengar ada ibadah malam hari, mereka juga bingung. Orang Amerika bingung ya, orang Indonesia kok ibadahnya malam-malam katanya. Saya terakhir ibadah Christmas Eve malam hari itu di Indonesia sudah belasan tahun yang lalu, jadi ini spesial sekali, luar biasa. Saya mengucap syukur ada di tempat ini yang waktu yang lalu bertemu dengan teman-teman yang ada di Irvine ya kemarin ya, oke. Jadi kalau belum kenal saya, jangan kaget, saya bukan Mike Tyson, saya Billy Lantang. Saya datang dari Indonesia karena anak saya graduate minggu lalu ya, minggu lalu. Dan saya mengucap syukur ada di tengah-tengah sini, dan tadinya nggak ada planning untuk pelayanan, tapi kalau waktunya Tuhan ya waktunya Tuhan. Kita dipertemukan sama Tuhan nggak kebetulan. Dan pada malam hari ini yang indah ini, jangan sekedar hanya besok ini kita merayakan betapa festival Natal yang luar biasa dengan semua atribut-atribut Natal saja, tapi mengerti bahwa ada sebuah korelasi antara sebuah kabar baik, kabar kesukaan yang diberikan sama Tuhan bagi hidup kita dengan sebuah pengorbanan Kristus yang luar biasa. Dan itu diterjemahkan sama Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua, kita baca ya, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Dan di sini dia memberitahu kepada kita bahwa kehadiran Yesus itu yang senantiasa kita rayakan dalam Natal, dan kita melihat sosok bayi yang mungil dan kemudian sesuatu yang sangat hikmat dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa justru itu adalah cikal bakal sebuah pengorbanan di kayu salib. Saya nggak punya banyak waktu untuk mengajar tentang kenapa Yesus mati bagi kita dan kenapa dia hadir. Saya berikan reviewnya sedikit saja di kitab Kejadian. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan dengan jelas mengatakan jangan makan buah itu. Dan kemudian di dalam bahasa Inggrisnya dengan jelas dikatakan kalau kamu lakukan itu, you will surely die. Coba camkan ini baik-baik. Kematian sejak awal itu sudah ada. Tetapi kematian itu tidak pernah berkuasa atas manusia. Saya ulang ya, karena udah malam jadi saya ulang ya. Kematian dari awal itu sudah ada. Death was created dead. Kalau masih lewat saya ulang lagi. Death was created dead. Jadi kematian ada, tetapi kematian tidak berkuasa atas manusia. Jadi waktu Tuhan katakan kalau kamu makan ini you will surely die, itu dengan kata lain bukan Tuhan bunuh manusia. Kalau Tuhan mengatakan begini, kalau kamu makan buah itu, kamu akan mengaktifkan kematian, sehingga kematian akan berkuasa atasmu. Kemudian itu yang terjadi, dan kemudian manusia ketika setelah makan itu, manusia mengalami kematian. Tetapi nggak langsung mati. Tidak langsung mati, roh terpisah dari tubuh, dia masih hidup ratusan tahun. Kematian fase yang pertama adalah kematian ketika manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Itu fase kematian pertama. Manusia di-expelled from the garden. Manusia terpisah dari hadirat Tuhan. Bahkan diperintahkan cherubs. Saya kalau jelaskan cherub itu sebagai, kalau dalam bahasa Indonesia itu pas pampres itu ya, secret service. Dia adalah tugasnya mengawal hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan nggak perlu dikawal, dalam tanda kutip. Malaikat cherub ada di situ. Saya punya sebuah pelajaran yang tentang the power of thanksgiving. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Kenapa manusia dalam kondisi yang sangat-sangat sempurna, lebih daripada sempurna bahkan, kok bisa jatuh dalam dosa?
Karena ada sebuah bisikan yang iblis katakan kepada dia, kalau kamu makan ini, kamu akan masuk ke dalam level yang kamu gak pernah lihat. Manusia diberikan sebuah kondisi sama iblis bahwa kondisimu yang lebih daripada sempurna ini tidak cukup. Ketika manusia merasa tidak cukup, manusia tidak mengucap syukur. Itu adalah awal kenapa manusia jatuh dalam dosa. Itu sebabnya there's a power in thanksgiving. Karena Tuhan tahu manusia jatuh ke dalam dosa karena tidak mengucap syukur. Perhatikan prinsip ini baik-baik. Ketika manusia belum dicobai, dibohongi sama iblis, manusia melewati pasti pohon pengetahuan baik dan jahat. Dan manusia, Alkitab tidak pernah mencatat pohon itu kelihatan sedap untuk dimakan. Ketika di detik, di momen di mana manusia percaya sama kebohongan iblis, Alkitab mencatat dengan jelas pohon atau buah itu sedap kelihatannya. Jadi prinsipnya adalah begini, ketika kita tidak mengucap syukur, dosa akan kelihatan menarik. Tetapi ketika kita mengucap syukur senantiasa walaupun dalam kondisi yang tidak baik, dosa tidak akan pernah kelihatan menarik. Jadi kalau kita paham bahwa manusia dalam kondisi yang sangat sempurna bisa jatuh dalam dosa, apalagi kita yang hidup di dalam dunia yang jauh daripada sempurna. Jadi modus operandi yang iblis lakukan saat itu, dia masih lakukan hari ini. Itu sebabnya ketika saya konseling dan istri tentang orang-orang yang misalnya ya hidupnya berselingkuh, kemudian menipu dan lain sebagainya, awalnya dibenturkan sama iblis dengan kondisi tidak cukup. 3 minggu sebelum saya berangkat ke sini, saya ada pelayanan di penjara. Saya bertemu dengan seorang yang membobol bank di Indonesia 800 miliar. Dia divonis puluhan tahun. Dan ketika saya tanya, anak Tuhan, dia ikutan ibadah duduk di depan. Ketika saya tanya, kenapa? Dia bilang, saya nggak pernah puas. Walaupun uang udah banyak. Makanya kita suka terheran-heran, orang kalau korupsi kok kayak nggak ada habisnya gitu ya. Nggak pernah puas. Karena setiap kali manusia tidak mengucap syukur, manusia mengejar sesuatu yang sia-sia. Dan tanpa dia sadari apapun yang dia kejar menjadi Tuhan dalam hidupnya dia. Itu sebabnya manusia banyak sekali yang mengejar harta, jabatan, dan status. Manusia lupa untuk kejar sang pemberi kehidupan. Itu sebabnya anak kecil kalau diberikan kado, apalagi kado Natal, dia akan kabur dengan kadonya. Dan kita sebagai orang tua, kita ingatkan dia untuk bilang apa? Bilang apa? Betul? Mereka akan bilang terima kasih, tapi mereka nggak pandang kita. Thank you dad, thank you mom. Mereka yang ngelihat adalah kadonya karena mereka terpesona sama kadonya. Mereka nggak terpesona sama kita. That's why when my kids, when I got home dari pelayanan di luar kota waktu mereka masih kecil-kecil, mereka akan datang kepada saya, mereka akan peluk saya, Daddy I miss you, gitu. Senang banget kan hatinya kan. Ujung-ujungnya nggak enak. Oleh-olehnya mana? Tetapi ketika mereka beranjak dewasa, ketika mereka pelukan sama saya, Dad, I miss you. Selesai udah. Mereka terpesona sama saya, bukan sama pemberiannya lagi. Terpesonalah sama Yesus. Jangan terpesona sama mujizat, sama berkat-berkat. Nggak usah, itu produknya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru setelah itu ditambah-tambahkan. Itu pun katanya ditambahkan. Kalau nggak ditambahkan, kita sudah dicukupkan sama Tuhan. Jangan dikejar-kejar itunya. Yang dikejar adalah kerajaan sorga dan kebenarannya. Itu loh. Makanya ketika itu yang kita kejar, hidup kita pasti penuh dengan ucapan syukur. Dan ketika manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan, catat ini baik-baik. Pengorbanan Kristus, seorang bayi yang datang di musim Natal ini, dia harus melewati 2 fase kematian. Dan 2 fase kematian ini Alkitab tidak pernah mencatat fase kematian yang kedua ketika roh dipisahkan dari tubuh, itu yang merupakan momok atau sesuatu yang menjadi beban yang sangat berat bagi Yesus, tidak pernah dicatat, walaupun kita tahu itu sangat berat secara fisik. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas di Taman Getsemani, dia katakan, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Maksudnya gini, bukannya dia nggak mau mati di kayu salib, ada nggak cara lain supaya saya dan Bapak saya tidak dipisahkan? Itu sebabnya di kayu salib Alkitab mencatat dengan jelas, ketika dia berteriak dengan keras, dia katakan begini, Father, why have you forsaken me? Itu adalah fase kematian pertama, ketika Yesus dipisahkan dari hadirat Bapa.
Karena penebusan harus terjadi sesuai dengan dua fase kematian pada awalnya. Itu sebabnya di Taman Getsemani dia mengalami sebuah proses yang namanya hematohidrosis, peluh bercampur darah. Dan Dr. Frederick Zugebe dari salah satu hospital di New York, ketika dia mempelajari tentang hal ini, dia katakan itu adalah titik stres yang paling akut sampai seseorang itu pembuluh darahnya pecah dan peluhnya bercampur darah. Dan ini yang dia katakan, seumur hidup saya, semua penelitian yang saya lakukan di dunia ini, saya tidak pernah menemukan manusia yang mengalami hematohidrosis kecuali Yesus. Kenapa? Karena manusia sebelum sampai ke titik itu, manusia bunuh diri. Hanya Yesus yang sampai ke titik itu. Supaya apa? Supaya hari ini ketika penebusan itu dilakukan, kita tidak akan pernah lagi dipisahkan dari hadirat Bapa. Itu sebabnya we can come boldly into His presence. Kita bisa datang ke hadiratnya di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Itu penebusan. Itu yang dikatakan kepada gembala, I have good news for you. Aku punya kabar kesukaan bagimu. Bukan sekedar kelahiran saja. Itu sebabnya Paulus akhirnya menuliskan sebuah korelasi yang luar biasa. Dia katakan di Filipi 2 ayat yang kelima, dia katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, perhatikan ini, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke, perhatikan prinsip ini baik-baik. Paulus sedang menjelaskan bahwa Yesus melakukan sebuah proses yang namanya penyesuaian diri. Oke, ikuti perlahan-lahan. Semua penyesuaian diri akan menimbulkan yang namanya sebuah hubungan. Sebuah hubungan akan menimbulkan yang namanya sebuah trust atau kepercayaan, dan di level yang paling tinggi menimbulkan sebuah level yang namanya influence, bisa dipengaruhi. Saya kasih contoh. Ada seorang pria yang naksir sama seorang wanita, dan wanita ini suka makan bakso. Prianya nggak suka makan bakso. Jadi pria ini supaya mendapatkan hati daripada wanita ini, dia nemenin wanita ini makan bakso. Satu hari sang wanita bilangnya, kan kamu nggak suka makan bakso. Nggak apa-apa, yang penting aku duduk di sini minum teh botol memandang dirimu sudah cukup. Gombal orang Indonesia bilang ya. Namanya penyesuaian diri supaya timbul hubungan. Setelah penyesuaian diri, setelah berapa bulan ditemenin makan bakso, orang Jakarta istilahnya ditembak, bukan didor, ditembak. Ditembak itu artinya pengakuan cinta. Aku suka nih sama kamu, boleh nggak jadian? Boleh deh, kamu habisnya nemenin aku makan bakso terus. Penyesuaian diri menimbulkan sebuah hubungan. Hubungan menimbulkan sebuah kepercayaan level berikutnya. Ditemenin nih makan bakso sampai 1,5 tahun. Akhirnya percaya dong levelnya. Udah di level percaya, masuk ke level yang paling tinggi. Sang pria bilang begini, sayang, mau nggak nikah sama aku? Maulah. Habisnya kamu udah bertahun-tahun nemenin aku makan bakso aja setia, apalagi masuk dalam pernikahan. Singkat cerita, mereka akhirnya menikah. Dan di dalam pesta pernikahan mereka menyuguhkan tamu-tamu makanan bakso. Mereka punya anak-anak dan anak-anaknya dikasih makan bakso. Itu kisah saya dan istri saya. Saya nggak suka makan bakso, dia suka makan bakso. Tapi hari ini saya bilang sama dia, jangan banyak-banyak lah, nggak sehat juga kan ya bakso ya. Itu penyesuaian diri, ujung-ujungnya influence. Itu sebabnya sebuah iklan yang kita lihat, itu selalu begitu. Semua roda kehidupan dunia memakai prinsip firman Tuhan sebenarnya. Cuman kita nggak sadar aja. Contoh, misalnya Pepsodent di Indonesia buat iklan di TV, dia akan menyesuaikan diri dengan market Indonesia. Dia akan cari talentnya, castnya orang Indonesia, dia akan pakai bahasa gaul supaya dia bisa menyesuaikan diri dengan masyarakat Indonesia. Kemudian timbul yang namanya sebuah relationship antara saya dengan produk itu, karena nonton terus loh. Kemudian karena nonton terus timbul level yang berikutnya yang namanya percaya. Saya mulai percaya nih sama brand ini. Satu hari saya dengan teman saya pergi ke Indomaret misalnya, kita lagi cari-cari pasta gigi, tiba-tiba dia tanya, odol yang bagus mana ya? Pepsodent. Emang lu udah pernah pakai? Belum. Lalu tahu dari mana? Udahlah pokoknya bagus deh, gue sering nonton iklannya.
dipengaruhi. Itu yang Yesus lakukan. Makanya dia menyerupai manusia supaya bahasa sorga bisa kita mengerti. Sekarang dia minta sama kita semuanya, yuk jadi terang bagi dunia, pakai bahasanya supaya mereka bisa mengerti. Jangan jadi orang Kristen yang eksklusif. Jadi orang Kristen yang dimanapun saya berada, saya jadi kado bagi orang lain. Catat ini baik-baik. Waktu tahun 2020, gereja-gereja ditutup. Saya bilang begini sama teman-teman hamba Tuhan, gereja nggak bisa ditutup. Yang ditutup gedungnya. Yang ditutup gedungnya, gereja nggak bisa ditutup. Karena apa? Gereja adalah kita semuanya, eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Dulu waktu zaman perjanjian lama, yang sakral adalah bait Allah. Matius 12, tiba-tiba Yesus katakan begini, sebentar lagi ada yang melebihi bait Allah. Mereka bingung, apaan yang melebihi bait Allah? Markus 13 ayat pertama mengatakan mereka baru keluar dari bait Allah, mereka bilang sama Yesus, apalagi yang lebih besar daripada ini? Karena di situ ada bait Allah yang kedua yang didirikan sama Zerubabel, direnovasi sama Herodes. Indah dan megah. Emang ada lagi yang lebih besar daripada ini? Yesus cuma bilang begini, sebentar lagi ini semuanya akan di thrown down. Dan betul, terjadi sebuah pemberontakan di Yerusalem. Tentara Romawi datang, dihancurkan. Kalau Bapak Ibu pernah ke Yerusalem, itu masih ada bekas-bekas batunya di luar tembok Yerusalem. Dan prinsip itu dipertajam sama Paulus, tubuhmu adalah bait Allah. Jadi ibadah nggak bisa dikurung hanya di tempat ini aja. Nanti setelah doa berkat disampaikan, kita pulang ke tempat kita masing-masing, masuk di hari yang baru, masuk di hari kerja, ibadah jalan terus. Dengan format yang berbeda-beda. Karena kabar baik tidak hanya bisa diberitakan di tempat ini. Di tempat ini ketika kita datang bersama-sama saling menguatkan, saling memberitahu, saling memberitahu sama satu sama lain, ayo makin kuat di dalam Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, keluar ke sana lakukan firman Tuhan. Itu akhirnya menjadi pilar bagi dunia. Itu baru namanya jadi terang bagi dunia. Dimanapun saya berada, karena sistem kerajaan sorga, saya mengkolonisasi dunia. Kolonisasi artinya saya menularkan budaya kerajaan sorga dimanapun saya berada. Kalau saya hanya mengurung Tuhan di tempat ibadah ini, kita nggak rayakan Natal namanya. Kita cuma merayakan festival Natal, bukan Natal yang sebenarnya. Karena suami istri yang bertengkar di dalam mobil ketika mau masuk ke dalam sebuah ibadah akan katakan gini, stop, ibadah dulu, ntar kita sambung, oke? Masuk ke dalam ibadah semuanya shalom shalom. Di dalam gereja semua orang kelihatannya indah-indah. Setelah selesai doa berkat sampai di mobil, sampai mana tadi? Nggak bisa. Waktu masuk ke dalam mobil, mobil itu berubah jadi tempat ibadah. Kenapa? Karena saya adalah gerejanya. Ketika saya masuk ke dalam rumah saya berubah jadi tempat ibadah. Kenapa? Karena rumah itu menjadi tempat ibadah karena gerejanya baru buka pintu. Saya gerejanya. Ketika saya masuk ke dalam tempat pekerjaan saya, tempat itu berubah jadi tempat ibadah. Saya bertugas untuk mengkolonisasi bumi di tempat itu. Makanya beda sama orang-orang yang kerjaannya hanya mengejar gaji. Ketika tiba hari Senin, timbullah sebuah perkataan yang sangat populer, I hate Monday. I don't like Monday. Tapi orang yang mengerti bahwa saya nggak kejar gaji, saya kejar kenapa Tuhan tempatkan saya di situ, dia akan bangun pagi di hari Senin, dia akan I love Monday. Karena saya mengejar kerajaan sorga kebenarannya. Nanti baru setelah itu, baru segala sesuatu akan ditambah-tambahkan dengan otomatis sama Tuhan. Walaupun saya nggak diperlakukan dengan baik di tempat itu, saya mengambil keputusan untuk tetap berkilau. Karena saya adalah berlian di mata Tuhan. Dan ketika berlian berkilau di tengah-tengah sampah, satu hari pasti akan menarik perhatian. Karena berkilau di tengah-tengah sampah, pasti akan ada orang yang lihat. Dan dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Promosi selalu datang daripada Tuhan. Dimanapun kita berada, ambil keputusan untuk berkilau. Itu sebabnya saya begitu sedih ketika ada di saya 24 tahun pelayanan udah melihat banyak hal lah. Saya diantar sama seorang diakonis gereja, ibu-ibu ke mobilnya gitu ya, Pak pakai mobil saya nanti diantar pulang sama supir. Ibu nggak ikut Bu? Oh nggak, sama supir aja. Oh baik Bu. Saya berdua sama supirnya dia. Baru masuk mobil tiba-tiba supirnya ngomong gini, Pak ada kerjaan nggak buat saya? Nah loh, kan aneh, mobilnya bagus pasti gajinya tinggi, mobilnya mewah kok. Kenapa Mas tiba-tiba nangis? Saya nggak tahan Pak kerja di sini. Kenapa Mas? Setiap hari saya dianjing-anjingin. Anjing-anjingin? Sama siapa? Sama ibu yang tadi itu kan majikan saya. Yang bener Mas, itu ibu baik banget. Saya kenal dia bertahun-tahun. Tahu dia bilang apa? Kalau Minggu Pak, kalau hari Minggu baik Pak. Kalau udah Senin sampai Sabtu Pak ngeri Pak. Belok kiri salah anjing, belok kanan salah anjing, sampai saya mimpi anjing Pak.
Bapak kalau nggak percaya tanya sama pembantu-pembantu di rumah, Pak, dianjing-anjingin sampai anjing di rumah pun takut sama ibu. Dan akhirnya sebelum saya turun dari mobil, dia katakan, Pak, ini nomor telepon saya. Terus dia bilang gini, Pak, ingat saya ya Pak. Waktu dia bilang ingat saya ingat seperti Yesus di kayu salib loh. Ketika penjahatnya bilang ingat aku sebelum masuk Firdaus. Hari itu saya terganggu karena saya kenal dengan ibu ini bertahun-tahun. Dan selalu kalau ketemu, Shalom, apa kabar? Begitu kan kalau di gereja. Saya percaya di tempat ini nggak begitu ya. Tapi banyak tempat begitu. Ibadah nggak bisa stop di sini. Setelah doa berkat, jadilah kado di luar sana. Kolonisasi bumi dengan terang firman Tuhan di sana. Karena banyak orang membutuhkan firman Tuhan. Saya nggak pernah lupa di tahun 98, tahun 8 lama banget ya. Tahun 88. Saya tahun 86 mulai kuliah saya di Tulsa, Oklahoma, dan saya tinggal di area situ dan Oregon 13 tahun. Tahun 88, saya nggak pernah lupa, zaman MTV dulu, yang ngangguk-ngangguk seumuran sama saya ini, yang masih muda-muda bingung ya. Dan saya nggak pernah lupa, Presiden MTV katakan begini, dalam 10 tahun ke depan, kami akan lakukan sebuah inkarnasi program namanya. Kami akan menyesuaikan diri, kami akan jadikan generasi muda di seluruh dunia, generasi MTV. Kalau Bapak Ibu ingat tahun 90-an awal di Indonesia ada yang namanya MTV Dangdut. Isinya semua channelnya lagunya dangdut, orang pada suka. Timbul generasi MTV. Di Cina dia juga buka MTV di Cina, lagunya lagu-lagu romantik karena orang Cina suka-suka lagu-lagu romantik. Di India buka juga lagunya lagu India. Saya ini setengahnya India, mama saya orang India. Saya pernah ke India pulang kampung, nonton MTV India, pusing. Lagu India pusing gitu. Saya lahir di Indonesia jadi saya nggak demen lagu itu. Orang India demen, timbul generasi baru di sana. Ironisnya, kenapa gereja nggak bisa kayak begitu? Kenapa gereja nggak bisa akhirnya jadi jawaban di luar sana? Ironis. Padahal kabar baik itu yang menjadi messenger kabar baik kita. Orang nggak akan bisa lihat Tuhan, nggak akan bisa merasakan Yesus kalau bukan dari kita. Itu sebabnya stop hakimi orang lain. Alkitab mengatakan dengan jelas, coba saya bacakan ya. Lukas 11 ayat 43 sampai 46 mengatakan begini. Lukas 11 ayat 43. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Yang duduk di depan tenang ya, bukan buat sini. Ini orang-orang Farisi. Perhatikan ada kata celakalah. Saya banyak duduk dengan teman-teman dari lembaga Alkitab. Sebentar lagi Alkitab bahasa Indonesia kita akan diperbaharui, sedang digodok dengan terjemahan yang paling baru. Terakhir waktu saya duduk dengan mereka, saya banyak ketemu sama mereka, berdiskusi tentang pengertian-pengertian daripada ayat ini. Kata celakalah itu bahasa aslinya adalah woe, bahasa Inggrisnya. Kalau diterjemahkan dalam arti yang sebenarnya letterlock, itu tidak pantas ditulis di Alkitab bahasa Indonesia kita. Karena artinya adalah gini, mati aja kamu. Kalau bahasa Indonesia yang lebih keras lagi, mati aja loh. Gitu. Itu keluar dari mulutnya Yesus loh. Bagi saya, kemarahan Yesus yang paling besar bukan waktu dia membalikan meja di bait Allah, bukan. Ayat ini. Kita terusin ya. Sampai 3 kali loh dia ngomong. Dia bilang gini lagi. Celakalah kamu, ayat 44. Mati saja kamu. Sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Ini degrading sekali ayat ini. Orang kalau berjalan di atas kubur orang ditegur. Yesus mengatakan ada orang berjalan di atas kuburmu, orang seperti kamu tidak layak ada di sini, tidak layak hidup kamu. Seperti begitu. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat menjawab dan berkata kepadanya, Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga. Oh, merasa terhina mereka. Ini Yesus katakan. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, mati saja kamu ahli-ahli Taurat, sebab kamu, perhatikan kalimat ini, meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Tidak ada pernah satupun ayat di Alkitab yang mengatakan bahwa ada beban yang nggak bisa dipikul. Kuk yang kupasang ringan. Tidak pernah ada sebuah pencobaan yang melebihi kekuatanmu. Di dalam kelemahanku, kuasaku menjadi nyata. Oh, selalu kekuatan-kekuatan seperti itu yang firman Tuhan sampaikan. Tapi ada satu ayat. Ada beban yang tidak bisa dipikul sama manusia. Maksudnya apa sih? Ayat ini konteksnya adalah Yesus sedang menegur mereka karena manusia kebiasaan untuk saling menghakimi. Ketika manusia menghakimi orang lain,
itu merupakan beban yang sulit dipikul bagi orang itu. Makanya banyak orang takut ke gereja. Kenapa? Karena ketika kita ada orang yang ketahuan dosanya, kita hakimi dia sampai kalau bisa dia hancur sehancur-hancurnya. Itu sebabnya saya selalu katakan begini, benci dosanya, jangan benci orangnya. Bahkan saya selalu katakan, hati-hati yang namanya penghakiman, karena itu bisa menghancurkan sebuah pribadi orang dan dia tidak akan pernah lihat Yesus dalam hidup kita. Saya tahun 2000 dengan adik saya, kami melayani 12, pertamanya 14 jadi 12. Preman-preman yang bekas ex kerusuhan di Ambon. Tahun 98 kerusuhan di Ambon, dan kemudian mereka pindah ke Jakarta, mereka jadi preman di Jakarta. Tahun 2000 sampai 2002, 2 tahun. Kami tempatkan mereka di sebuah rumah di Jakarta Pusat. Kami ada sebuah rumah, kami taruh mereka di sana. Adik saya Jesse yang mentor mereka selama 2 tahun, bayangin. Dia ada di tempat itu, di rumah itu. Salah satu dari anak itu punya tato itu dari atas pundak sampai kaki. Anting-anting di kepalanya itu 16. Bukan cuma di kuping, di sini, 16 macam di sini kepalanya. Bekas ex pembunuh bayaran, bertobat terima Yesus. Selalu kalau diajak ke pelayanan duduk sama saya di depan. Satu hari saya bilang gini, Nyong, orang Ambon tuh, Nyong pergi sana gereja, nanti siang-siang pulang baru ketemu sama Beta, kita makan di rumah sama-sama ya. Dia bilang gitu. Oke Bung, ngomong gitu dia. Cari gereja terdekat di sini. Dia pergi, dia cari gereja terdekat. Ini yang terjadi sama dia. Salah juga ya, dia nggak pakai tangan panjang, jadi tatonya masih kelihatan semua. Udah gitu kan tampangnya gelap, kan ngeri, mukanya ngeri gitu kan. Anting-anting lupa dicopot semua saking kebanyakan, jadi masih ada beberapa yang nyangkut-nyangkut gitu. Datang ke gereja, duduk di paling belakang. Waktu dia datang, ada bangku kosong di paling ujung. Di sebelah bangku kosong itu ada anak kecil, sebelahnya ada ibu. Lagi posisi praise and worship. Lagunya apa? Kemurahanmu lebih dari hidup. Ibunya lagi nyanyi, lagi berdiri sambil worship. Sebelahnya anaknya, sebelahnya bangku kosong. Teman saya datang, dia celinguk-celinguk, nggak ada bangku, dia berdiri di ujung. Ibunya lagi worship kan? Kemurahanmu lebih dari hidup. Kaget dong. Ini orang gelap, anting-anting, tatoan semua. Pasti dalam pikirannya, aduh, ada tas aku di situ. Di belakang anaknya ada tasnya. Di dalam tasnya wanita yang paling berharga apa? Dompet sama HP. Jadi dia lagi memuji Tuhan, lagi nyembah Tuhan, dia ambil tasnya. Kemurahanmu lebih dari hidup, bawa lidahku. Setelah tas selamat, anak diselamatkan. Memuji, pindah. Kemurahan. Tas sudah selamat, anak sudah selamat, sekarang waktunya menyelamatkan diri sendiri. Kemurahan, salah. Lebih dari hidup. Ini teman saya belum duduk loh, baru berdiri. Tas pindah, anak pindah, ibu pun pindah. Bingung dia. Terus dia bingung, kenapa ya? Akhirnya dia sadar, oh takut sama saya. Nggak sempat duduk loh Bapak Ibu. Dia pulang ke rumah saya. Dia nangis di teras rumah saya. Jadi waktu saya pulang siang-siang mau makan siang habis pelayanan, itu dia nangis sudah berjam-jam di situ. Pembantu saya bilang, itu dari tadi pas, nangisnya nggak berhenti. Jelek. Saya bilang, jelek banget sih, udah serem nangis lagi. Nggak cocok toh, nggak preman nangis gitu. Sakit Bung, sakit katanya gitu. Sakit apaan? Digebukin orang. Sakit, nggak bisa cerita dia. Terus kita makan siang, nggak bisa cerita juga. Ya udah, saya akhirnya makan siang. Setelah 40 menit, akhirnya dia mulai cerita pelan-pelan seperti yang saya ceritakan barusan. Di ujung daripada kalimatnya dia bilang begini, Bung, Beta cinta Bung sama Yesus, tapi Beta benci Bung sama orang Kristen. Itu kalimatnya. Itu saya nggak pernah lupa kalimat itu. Saya juga marahin dia sih. Ya lain kali pakai baju yang panjang dong, orang juga takut. Nanti anting-anting kenapa nggak dicopot? Lupa Bung, lupa. Dapat gambarannya ya. Penghakiman terjadi juga di dalam gereja. Itu sebabnya ketika Yesus berjumpa dengan wanita yang sedang berzina, dan para Farisi mau melempari dia dengan batu sebelum dia pergi, dan Yesus katakan, ayo lemparin aja batu. Nggak ada yang berani toh, udah kayak paling bener aja kan, nggak berani. Sebelum dia pergi dia bilang apa? Tidak ada kan yang menuduh kamu? Tidak ada. Go and sin no more. Kalau sama orang gereja, bukan di sini sekali lagi ya, sama orang gereja, orang Kristen dibalik, pergi dulu, jangan buat dosa dulu, baru gue nggak nuduh lo. Sama Yesus enggak, saya tidak menuduh kamu, tidak akan yang menghakimi kamu, nggak ada kan? Oke, sekarang pergi dan jangan buat dosa lagi. Jangan dibalik.
Pergi jangan buat dosa dulu, baru saya tidak akan menghakimi kamu. Itu sebabnya, itu banyak sekali elemen-elemen yang namanya sebuah good news itu terlalu banyak. Kalau kita nggak ngerti, ya saya akan tutup dengan ini ya. Coba kita baca ya. Kalau kita nggak ngerti, kita nggak akan jadi messenger of good news. Kita nyerayain Natal tiap tahun gitu aja. Kita nggak jadi terang di dunia lain. Kita nggak jadi terang Kristus dimanapun kita berada. Ingat, tindakan dan perbuatan kita mengkolonisasi bumi. Itu sebabnya saya selalu katakan apa? Yesus selalu ngajarin kita jadi hamba, kemudian secara paradoks Alkitab juga ngajarin kita menjadi imamat yang rajani. Kok paradoks Pak? Kok sepertinya berbeda, yang satu jadi hamba, satunya jadi rajani? Gini, hatinya hamba, perilakunya rajani. Jangan dibalik. Kalau hatinya rajani, perilakunya hamba, itu namanya kesombongan. Lagi disebelin sama orang, dikeselin sama orang, kita di luar belaga-belaga baik. Oh iya nggak apa-apa, dalam hati dasar botak lu nyebelin banget lu. Hatinya rajani. Harus betul-betul perilaku rajani, hatinya hamba. Berarti don't ever give anyone silent treatment. Mau dikeselin sama orang, besok kalau ketemu dia, tegur duluan. Kenapa? Hatinya hamba, perilakunya rajani. Tapi saya akan nggak ditegur balik Pak sama dia. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Yesus pernah give anyone silent treatment? Never. Dia bilang kalau mau jadi besar, mau jadi luar biasa, mau jadi berdampak bagi dunia, hatinya hamba, perilakunya rajani. Jadi besok kalau lagi ke mall, ketemu sama orang yang pernah nyakitin kita, tegur duluan. Hey bro, terus dia buang muka, biarin aja. Yang paling betul-betul akan mencobai kita setelah dia buang muka, kita ketemu sama teman, is a mutual friend yang kenal juga sama dia. Kita pasti pengen ngapain? Pengen curhat toh. Lu tahu nggak? Nah, dimulai dengan kata-kata gitu. Lu tahu nggak? Apaan? Gue baru ketemu sama dia. Serius lo? Iya, gue dicuekin bro. Tuh orang pantasan bisnisnya hancur, keluarga hancur. Betul-betul Tuhan nggak berkenan sama dia. Wah langsung hakimin. Langsung dia nyaut juga. Betul tuh emang kurang ajar tuh orang gitu. Wah kita senang langsung divalidasi sama dia. Abis dicuekin, ketemu sama teman yang kenal sama dia, udah di ujung mulut, zip. Ngomong yang lain. Perilakunya rajani, hatinya hamba. Susah. Itu namanya jadi pilar bagi kehidupan. Itu sebabnya Paulus ajarkan ini ayat terakhir ya. 1 Korintus 9 ayat 19 dan 20. Ini yang saya tadi katakan dari awal. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Perhatikan kalimat ini. This is very powerful. Ini yang Yesus ajarkan. Ini kenapa tadi Filipi 2, ketika Paulus mengajarkan korelasi tentang kelahiran dan kematian Kristus. Ini yang Paulus pertajam di ayat ini, dikatakan begini. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Disambung lagi, bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Menjadi seperti, itu namanya toleransi. Itu namanya penyesuaian diri. Kalau menjadi, itu namanya kompromi. Contoh, kalau kita ketemu anak kecil, ya, mana Atria? Saya terkesima sama dia. Kalau ketika kita ketemu anak kecil, kita pasti ngomong gini, halo, namanya siapa? Itu namanya kita sedang menjadi seperti anak kecil, bukan jadi anak kecil. Itu bahasa yang kita ngomong sama anak kecil supaya mereka ngerti apa yang kita maksudkan. Halo, kamu namanya siapa? Bahasa itu nggak bisa saya pakai sama istri saya. Halo sayang, kamu lagi ngapain? Kamu habis khotbah di Favor of God jadi aneh begitu, kenapa dikasih makan apa? Kebanyakan hangout sama Pak Utomo. Gak bisa. Jadi bahasa itu gak bisa saya pakai buat dia. Saya menikah dengan sahabat saya. Bahasa saya sama dia beda. Bahasa saya sama anak saya beda. Bahasa saya sama anak saya Raina yang 22 tahun semenjak waktu dia masih kecil. Bahasa saya sama dia adalah I went out on a date sama dia waktu dia masih kecil. Setiap minggu kita berduaan pergi, pendeknya masih segini dulu. Kita pergi on a date berdua. Itu sebabnya saya harus menyesuaikan diri sama dia. Saya belajar Princess Disney. Saya belajar Powerpuff Girl. Saya belajar Barbie. Saya belajar dunianya dia dan saya ngobrol sama dia dunianya dia. Saya nonton Powerpuff Girl, saya nonton di bioskop Princess Disney sampai ketiduran, saya nonton sama dia.
Bosan nggak? Bosan. Kadang-kadang capek nggak? Ngeladenin capek. Tapi saya menuai hasilnya. Ketika dia 13 tahun, tiba-tiba after we went on a date, tiba-tiba satu hari kita sudah sampai di rumah, tiba-tiba dia bilang gini, "Dad, turn off the engine, don't go in first. Let me talk to you, let me ask you something." Di mobil. Dia umur 13 tahun, dia masih SMP. Dia tanya gini, "Dad, when was the first time you fell in love?" Kapan pertama kali jatuh cinta? "Oh, pas masih SD." "Masih ingat gak ceweknya?" "Masih." Jadi kasih tahu sama dia, "Ya enggak lah, malu." Terus hening di mobil. Saya udah tahu lah nih arahnya kemana, kan bekas bandel nih dulu. Duh, anak gue jatuh cinta nih. Tiba-tiba dia bilang gini, "Dad, I have that feeling for someone in the school." Aku punya perasaan seperti kayak gitu sama teman aku. Terus dia tanya gini, "What should I do?" Nangis saya. Anak 13 tahun kalau jatuh cinta, orang tua kalau perlu it will be the last person to know, betul? Kalau perlu nggak usah tahu, karena malu lah dia. Ini saya nggak pernah nanya, dia ngadu duluan ke saya. Di malam hari itu Roh Kudus bicara begini di hati saya, "Kamu menuai apa yang kamu tabur bertahun-tahun dengan dia. Dia akan terbuka dengan kamu sampai selama-lamanya." Sampai hari ini saya tahu semuanya, saya nggak usah tanya apa-apa, dia selalu ngadu sama saya, "She's very close to me." Adiknya Keaton, harusnya dia ikut, tadi ngantuk jadi kita drop dia di rumah, udah tidur. Dia 15 tahun sekarang. Saya belajarnya beda lagi. Saya belajar ke Lego, dan salah satu film kartun yang saya belajar dan saya bener-bener capek banget kalau nonton itu namanya Oggy and the Cockroach. Tahu? Pernah nonton nggak? Itu ya kisahnya cuman Oggy itu kecoa, dan kecoa sama kecoa kalau ngomong gini, nggak ada bahasanya, cuman gitu tok gitu. Satu hari itu kan cuman kartun, kalau kartun oke lah, toleransi lah, bisa lah 15-20 menit nonton di TV. Tiba-tiba satu hari ada motion picture-nya, "Dad, Oggy and the Cockroach has a movie coming out." Oh my God. Movie coming out berarti 1,5 jam di bioskop. Jadi saya nonton 1,5 jam. Dan beberapa bulan yang lalu sebelum kami berangkat, dia pun ngaku sama saya dan istri saya, "Dedi, aku lagi suka sama seorang cewek di sekolah. Aku harus ngapain?" Jadilah orang-orang yang menjadi terang bagi siapapun di sekitar kita. Dan Paulus ajarkan, jadilah seperti mereka. Belajar apa yang mereka perlukan, belajar bahasanya mereka, bahasa yang mereka biasa omongin seperti apa sih, dan jadilah terang, karena ibadah tidak bisa stop. Ibadah terjadi di mana-mana kita berada. Itu namanya kita menghidupi pesan Natal, kabar kesukaan bagi dunia. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak, terima kasih, mengucap syukur buat malam yang indah ini ya Tuhan. Kelahiranmu di Bethlehem, kota yang tidak terpandang oleh dunia. Justru Engkau memilih kota seperti itu. Engkau tidak pilih Yerusalem, Engkau pilih Bethlehem. Dan bahkan Engkau memilih sebuah palungan Tuhan. Dan justru Engkau suka memakai hal-hal kecil dalam hidup ini. Itu sebabnya mungkin kalau pada malam hari ini kami merasa kami nggak punya arti dalam hidup ini. Setiap dari kami begitu berarti, begitu bermakna dalam kerajaan sorga. Dimanapun dan apapun yang kami lakukan, kami pasti akan membawa dampak bagi banyak orang. Bapak, aku berdoa supaya jemaatmu di Favor of God, di Brea ini Tuhan, di Irvine, dimanapun mereka berada, Tuhan punya maksud yang indah kenapa mereka ada di Amerika. Itu sebabnya Tuhan, dimanapun mereka berada, keluarga mereka, komunitas, tempat pekerjaan mereka, ingatkan kami terus Tuhan, bahwa kami adalah the messenger of the good news. Kami adalah orang-orang yang membawa berita kesukaan itu dimanapun kami berada, dengan tindakan dan perkataan kami. Ajari kami Tuhan supaya kami bisa berbahasa kepada orang-orang di sekitar kami, berikan kami hikmat. Dan kami percaya Tuhan, dunia akan melihat dan mereka akan di-influence with the good news. Mereka akan lihat Yesus lewat hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Meteraikan firman ini Tuhan, karena kami tahu kami adalah manusia-manusia yang juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan hamba-Mu berdoa, momen Natal yang indah ini ya Tuhan, bukan sekedar kami rayakan secara festival saja di luar, tapi dalam hati kami, dan kami menghidupinya hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Nah, kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Merry Christmas.